Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II bukanlah sesuatu yang cukup tiba-tiba datangnya, namun merupakan puncak dari suatu proses perjalanan bangsa Jepang menjadi bangsa yang modern dengan tradisi militer yang kuat. Serangan mendadak yang dilakukannya terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1941 adalah puncak dari keberhasilan tersebut. Dalam sejarah Jepang, militerisme dan peperangan antara para samurai memang merupakan salah satu ciri yang menonjol pada bangsa ini. Di Jepang pada zaman feodal ada golongan strata sosial yang dinamakan kelas samurai atau kelas prajurit. Samurai dalam bahasa Jepang artinya adalah kesatria, ataupun seseorang yang melayani para tuan tanah atau daimyo. Pada masa itu para samurai ini mempunyai prinsip dalam menjalani kehidupannya yang dinamakan Bushido. Bushido berisikan nilai-nilai moral dalam kehidupan para samurai. Prinsip ini menggabungkan beberapa kombinasi penting dari kedisiplinan, kesederhanaan, kehormatan, kesetiaan dan kebajikan. Biasanya para samurai rela mempertaruhkan nyawa demi semuanya itu dan jika gagal, ia akan melakukan seppuku atau harakiri. Semangat Bushido dikobarkan Jepang lagi pada saat Perang Dunia II, yaitu menuntut prajurit Jepang menjadi prajurit yang bersedia mati untuk kaisar mereka. Para daimyo kemudian mengangkat daimyo yang paling kuat sebagai pemimpin mereka yang disebut shogun. Kesogunan Tokugawa menjadi kesogunan terakhir yang memerintah Jepang selama 300 tahun dan menempatkan kaisar Jepang hanya sebagai simbol pemegang kekuasaan belaka. Kesogunan Tokugawa menerapkan politik isolasi yaitu melarang warga Jepang keluar negeri dan menutup pintu kepulauan Jepang dari semua bangsa asing dengan tujuan untuk menjaga bangsa Jepang dari pengaruh asing. Politik isolasi yang telah berlangsung sejak 1633 berakhir pada tahun 1853, ketika ekspedisi Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat, yang berlayar dari San Francisco ke Shanghai, China singgah di Jepang dan atas perintah Presiden Amerika Serikat membawa surat ke penguasa Jepang, untuk membuka pelabuhan Jepang bagi perdagangan dengan Amerika. Amerika tidak segan-segan menggunakan ancaman kapal perangnya jika Jepang tetap menolak. Untuk pertama kalinya bangsa Jepang melihat kehebatan teknologi militer milik bangsa Barat dalam hal ini kapal perang yang digerakkan oleh tenaga uap dan dipersenjatai banyak meriam modern. Dan dengan terpaksa pihak Jepang memenuhi tuntutan Amerika Serikat. Restorasi Meiji. Jepang baru menyadari betapa terbelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya di dunia setelah datangnya armada Amerika Serikat tersebut. Commodore Perry datang ke Jepang menaiki kapal perang super besar yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu. Beberapa golongan samurai yang berpikiran maju, menjadi sadar bahwa agar Jepang menjadi negara modern dan tidak terbelakang maka mereka harus belajar dari orang Barat dan Kesogunan Tokugawa yang menjadi penguasa Jepang dan berpikiran kolot harus digulingkan dan kekuasaannya harus diserahkan kepada kaisar kembali. Mereka juga menjadikan Kaisar Meiji, kakek dari Kaisar Hirohito, sebagai simbol dimulainya gerakan modernisasi Jepang. Mereka berhasil mengalahkan para pendukung kesogunan lama karena memakai persenjataan yang lebih modern seperti yang digunakan bangsa Barat. Pada tanggal 3 Januari tahun 1868, Kekaisaran Jepang mengambil kembali kekuasaan setelah 250 tahun lebih dipegang oleh Kesogunan Tokugawa. Restorasi tersebut mengambil nama Kaisar Meiji yang kala itu masih remaja. Kaisar Meiji yang ingin memodernisasi Jepang melakukan perubahan yang cukup drastis di segala bidang kehidupan. Dari segi ekonomi, pendidikan dan militer. Restorasi Meiji membuat Jepang memiliki kekuatan militer yang hanya dalam tempo beberapa puluh tahun, telah tumbuh kuat dan modern. Begitu pula industri dan perdagangannya berkembang pesat. Dan Jepang mampu menjadi kekuatan penting di wilayah Asia untuk dapat bersaing dengan negara-negara Barat. Upaya lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pihak Barat manapun, kini harus dijalankan Jepang. Usaha keras itu termasuk mengadopsi politik imperialistik untuk membuktikan status Jepang yang baru, bahwa mereka pun tidak kalah dari Barat. Nasib para samurai. Restorasi Meiji menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang, salah satunya dihapuskannya sistem feodal di Jepang. Para daimyo dipensiunkan oleh kaisar dan wilayahnya diubah menjadi sistem prefektur sampai sekarang. Prefektur dikepalai oleh kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Tak ada lagi kaum samurai yang menjadi abdi para daimyo. Dan di bawah hukum baru, tidak boleh sembarangan membawa senjata tajam di tempat umum.
Para mantan samurai yang dulunya berpihak kepada kesogunan mendapat pengampunan dan banyak juga yang bergabung dengan pasukan tentara kekaisaran. Tumbuhnya imperialisme. Tumbuhnya Jepang sebagai kekuatan militer yang baru, diakui oleh negara-negara barat yang umumnya punya kecenderungan memandang rendah bangsa Asia. Pertumbuhan militer yang cepat di Jepang ini selain dukungan industri dan sikap rakyatnya, juga karena kepemimpinan Jepang banyak dipegang oleh mereka yang berlatar belakang kelas samurai. Mereka juga menyadari bahwa Jepang yang tanahnya tak begitu luas juga miskin akan sumber daya alam. Sekarang Jepang memerlukan perluasan wilayah dan jaminan akan sumber-sumber alam. Hanya dengan itu mereka yakin Jepang mampu tumbuh sebagai kekuatan besar dunia. Kebetulan abad ke-19 saat itu menunjukkan betapa China dan Korea semakin rapuh kekuatannya, baik politik maupun militer. Para pemimpin militer dan industri Jepang pun melihat kesempatan itu. Kesempatan pertama diperoleh tahun 1872, ketika beberapa pelaut Jepang dibunuh oleh penduduk Pulau Formosa, kini Taiwan, yang merupakan bagian wilayah China. Jepang menuntut China untuk membayar kompensasi atas kejadian tersebut. China pun menuruti tuntutan Jepang, dan ini membuktikan bahwa kekuatan Jepang mulai diperhitungkan tetangganya. 2 tahun kemudian, dengan memamerkan kekuatan lautnya, Jepang juga berhasil memaksa Raja Kojong dari Korea untuk membuka negerinya yang terkenal tertutup dan dijuluki The Hermit Kingdom, kerajaannya para pertapa. Jepang meminta perjanjian yang menjamin perlakuan istimewa baginya, yang biasanya merupakan tuntutan negara barat terhadap negara-negara Asia. Tahun 1894, Jepang merasa semakin kuat dan ingin menjajal kekuatan itu secara nyata. Maka Jepang pun siap untuk berperang dengan China. Pada waktu itu meletus revolusi di Korea. Atas permintaan Korea, China mengirim pasukan untuk membantu memadamkan gerakan revolusi di negeri tersebut. Namun Jepang juga ikut mengirimkan tentaranya ke Korea dan menuntut Korea melakukan reformasi pemerintahan dengan bantuan Jepang. Tatkala China menunjukkan sikap tidak bersedia bekerja sama dengan Jepang, maka perang pun tak terhindarkan. Tentara Jepang yang terlatih, lebih modern, dan dengan pimpinan yang profesional, berhasil mengalahkan pasukan China di setiap pertempuran. Hanya dalam beberapa bulan seluruh Korea diduduki Jepang, yang bahkan melintas ke wilayah Manchuria milik China dan merebut semenanjung Liaodong di Manchuria Selatan. Armada China pun disapu dalam pertempuran laut.
Perang ini diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki, yang mewajibkan China membayar kompensasi yang besar kepada Jepang dan kehilangan haknya atas Liaodong, Formosa, dan Kepulauan Pescadores yang terletak di antara Formosa dengan daratan China. Perang tahun 1894–95 ini telah melontarkan Jepang dari status sebagai negara semi-kolonial, menjadi salah satu negara imperialis. Jepang pun menikmati status barunya dengan mengatur Formosa sebagai tanah jajahannya yang pertama. Tidak seperti negara lain yang melakukan demobilisasi sesudah menang perang, Jepang justru kian memperkuat angkatan darat dan angkatan lautnya dengan dana kompensasi yang dibayarkan oleh China. Melihat gelagat agresivitas dan ekspansionisme Jepang, maka tiga negara barat yakni Perancis, Jerman, dan Rusia beberapa bulan kemudian mendesak Jepang agar mengembalikan Liaodong kepada China demi perdamaian di Asia. Dengan geram Jepang terpaksa melepaskan wilayah di Manchuria yang baru direbutnya itu. Intervensi ketiga negara itu di satu pihak menyadarkan Jepang bahwa dirinya masih perlu bekerja lebih keras lagi sebelum mampu menjadi tuan bagi nasibnya sendiri. Sedang di lain pihak, intervensi itu menyemaikan benih permusuhan, khususnya antara Jepang dengan Rusia yang juga punya kepentingan di wilayah Manchuria dalam upayanya mendapatkan pelabuhan air hangat bagi kapal-kapalnya. Sentimen Jepang terhadap Rusia terlecut lagi, ketika tahun 1898 Rusia memperoleh hak sewa semenanjung Liaodong dari China, dan dari situ Rusia pun berusaha memperluas pengaruhnya ke Korea. Tatkala terjadi pemberontakan Boxer di Beijing tahun 1900, Jepang sengaja melibatkan diri ikut memadamkan pemberontakan yang ditujukan terhadap negara-negara asing yang memiliki konsesi istimewa di China. Buat Jepang, hasilnya positif karena semakin mendapat pengakuan serta menjadi teman baik Inggris. Sampai-sampai keduanya membentuk sebuah aliansi di tahun 1902. Aliansi itu menjamin bahwa Angkatan Laut Inggris akan membantu Jepang manakala sampai berperang dengan lebih dari satu negara Eropa. Di balik itu, Inggris memang menginginkan terpukulnya Rusia yang sejak dipimpin Tsar Nicholas I dinilai semakin agresif ke timur jauh. Inggris khawatir koloni maupun kepentingannya yang lain bakal terancam apabila Rusia sampai menjadi kuat di kawasan ini. Dengan jaminan Inggris, maka Jepang pun semakin terpacu keberaniannya untuk mencobakan lagi kekuatannya, sekaligus memenuhi ambisinya akan wilayah dan pengaruh di sekitar negerinya. Jepang lalu mencari gara-gara. Tahun 1904 menyerang kota dan pangkalan Rusia Port Arthur di ujung semenanjung Liaodong yang disewa dari China. Armada timur jauh Rusia yang terjebak di Port Arthur tidak dapat keluar dari pangkalannya, sehingga Rusia mendatangkan bala bantuan dengan mengirimkan armada Baltik yang terpaksa mengelilingi separuh dunia untuk mencapai Port Arthur. Namun sudah jauh-jauh berlayar, armada yang kelelahan ini dicegat dan dihancurkan di Selat Tsushima oleh armada Jepang pimpinan Laksamana Heihachiro Togo pada musim semi 1905. Sementara itu bala tentara Jepang setelah merebut Liaodong, kemudian berusaha masuk lebih jauh ke dalam wilayah Manchuria. Perang Jepang-Rusia ini diakhiri dengan bantuan jasa baik Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, yang menyediakan tempat perundingan di Portsmouth, New Hampshire, pada musim panas 1905. Dari perjanjian yang dihasilkan,
Jepang memperoleh kembali Liadong serta bagian selatan Pulau Sakhalin. Dengan demikian ancaman Rusia di Manchuria pun dapat disingkirkan, dan sekaligus Jepang dapat menempatkan seorang wali atau residen jenderal di Korea, yaitu Hirobumi Ito yang langsung berusaha mengubah Korea sebagai negara yang akan jatuh dalam pengaruh Jepang. Tetapi usaha ini belum berhasil. Dia dibunuh oleh seorang patriot Korea tahun 1909. Jepang murka dan Korea pun tahun 1910, resmi dianeksasi sebagai wilayah Jepang. Karena itu tak heran apabila sentimen terhadap Jepang hingga kini masih tinggi di Korea. Dalam Perang Besar Pertama abad ke-20 tersebut, Jepang masih merasa belum mendapatkan sepenuhnya apa yang dikehendaki. Bahkan berbagai kalangan di Jepang menganggap hasil perjanjian Portsmouth belum begitu menguntungkan Jepang sebagai pemenang, sehingga malah menimbulkan berbagai demo dan kerusuhan di Jepang karena merasa tidak puas. Karena itu Jepang terus mencari kesempatan untuk meningkatkan perolehannya, baik teritori maupun sumber alam untuk mendukung ekonomi dan industrinya. Kesempatan itu datang dengan terjadinya revolusi di China tahun 1911 dan disusul pecahnya Perang Dunia Pertama di Eropa tahun 1914, dan Jepang bergabung dengan pihak sekutu melawan Jerman. Akibat kalahnya Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Jepang pun memetik keuntungan dengan mengambil alih konsesi Jerman di China, yaitu di Semenanjung Santung, kini Shandong. Selain itu Perjanjian Versailles yang menutup Perang Dunia Pertama, juga memberi hak kepada Jepang untuk menguasai pulau-pulau Pasifik di utara ekuator yang tadinya dikuasai Jerman, seperti Kepulauan Mariana, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Caroline. Amerika tidak senang karena pulau-pulau itu terletak di antara Hawaii dengan Filipina, sehingga berpotensi membahayakan jalur komunikasi antara kedua pangkalan utamanya di Pasifik. Dengan demikian ekspansi Jepang ke sekitarnya, penguasaan kepulauan strategis di Pasifik, serta angkatan laut yang semakin kuat, kian dirasakan sebagai tantangan terhadap posisi Amerika yang sebelumnya merupakan kekuatan maritim terbesar di Pasifik. Karena itu tidak mengherankan jika Amerika lalu mengundang negara-negara maritim dunia ke Washington DC, November tahun 1921 hingga Februari tahun 1922, untuk merumuskan pembatasan kekuatan laut. Perjanjian Washington ini juga melarang pembangunan pangkalan laut baru di barat Hawaii, utara Singapura, atau selatan Jepang. Dengan kata lain, Jepang tidak boleh membangun pangkalan di pulau-pulau ex-Jerman yang kini dikuasainya. Dan kekuatan maritim Jepang tidak boleh melebihi 60% dari kekuatan maritim Inggris maupun Amerika. Jepang sendiri menentang perjanjian tersebut yang dianggapnya tidak adil, karena tetap menjamin superioritas kekuatan maritim negara barat, khususnya Amerika dan Inggris. Tumbuhnya militerisme. Malam tanggal 18 September tahun 1931 terjadi ledakan dinamit di fasilitas perkereta apian South Manchurian Railroad milik Jepang, sedikit di luar kota Mukden, ibu kota Manchuria. Ledakan yang dilakukan oleh agen-agen Jepang sendiri dari tentara kuantum, kini Guandong, itu, seolah-olah ditujukan terhadap sebuah kereta api yang membawa tentara Jepang. Bom tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, namun sudah cukup buat Jepang menjadikannya alasan untuk merampas Manchuria dari tangan China. Wilayah ini dikenal kaya dengan batu bara, besi, dan lain-lain sumber alam, sehingga sejak lama menjadi incaran baik oleh Jepang maupun Rusia. Jepang bercokol di sebagian wilayah Manchuria sebagai hasil kemenangannya dalam perang dengan Rusia tahun 1905. Selain itu juga mempunyai jalur kereta api dan beberapa tambang batu bara. Namun kini Jepang menginginkan seluruh Manchuria, dengan tujuan menjadikannya sebagai penyangga antara Rusia dengan Korea yang sudah dikuasainya, sekaligus untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Tatkala tentara kuantum Jepang bergerak untuk menduduki seluruh Manchuria, maka China praktis tidak melakukan perlawanan. Pemimpinnya, Chiang Kai-shek lebih suka membawa persoalan ini ke Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa. Di situ wakil Jepang menyatakan, apa yang dilakukan di Manchuria hanyalah sekadar menertibkan keadaan. Begitu keamanan pulih kembali, maka tentara Jepang segera akan ditarik kembali. Liga Bangsa-Bangsa kemudian hanya membentuk komisi guna menyelidiki masalah Manchuria tersebut. Tetapi Jepang bergerak cepat, dan pada Februari tahun 1932 mengumumkan terpisahnya Manchuria dari China dengan berdirinya negara baru yang dinamakan Manchukuo, atau Tanah Kaum Manchu. Jepang mengangkat Henry Puyi selaku pemimpin negara boneka Manchukuo. Puyi adalah calon kaisar terakhir China dari dinasti Manchu yang masih kecil tatkala revolusi China tahun 1911 menggusur dinasti tersebut.
Sementara itu Komisi Liga Bangsa-Bangsa sampai pada kesimpulan mengecam agresi Jepang di Manchuria dan tidak mengakui Manchukuo. Jepang menolak, meninggalkan sidang, dan keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Lembaga dunia ini hanya melongo, lemah, tak punya daya untuk memberi sanksi terhadap Jepang. Perang kedua dengan Tiongkok. Pada tahun 1933 Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Untuk selanjutnya Jepang bebas dan tidak usah khawatir lagi terhadap kecaman dunia internasional, atas agresi militernya terhadap Tiongkok yang akan dilakukannya. Tahun 1937, Jepang memutuskan akan menghabisi pasukan Tiongkok dalam sekali pukul. Sesuai rencana, Jepang membagi pasukannya menjadi 3 front. 1. Front Tiongkok Utara. Berkekuatan 8 divisi akan menyerang kota Peking atau Beijing, bekas ibu kota Kekaisaran Tiongkok yang terakhir dan juga daerah di sekitarnya. 2. Front Tiongkok Tengah, berkekuatan 5 divisi, akan menduduki Shanghai dan selanjutnya maju ke arah Nanking ibu kota negara Republik Tiongkok. 3. Front Tiongkok Selatan, berkekuatan 1 divisi akan menduduki Provinsi Fujian. Sasaran invasi Jepang yang pertama adalah kota Beijing dan sekitarnya. Maka dibuatlah skenario yang seolah-olah akan membenarkan aksi militer yang dilakukan Jepang tersebut. Insiden di Jembatan Marco Polo. Di luar kota Peking, ada jembatan yang sangat indah yaitu Jembatan Lugou yang dibangun oleh dinasti Jin 1000 tahun yang lalu. Pengelana terkenal Marco Polo pernah singgah di sini dan menuliskan tentang keindahan jembatan ini, sehingga orang barat menyebut jembatan ini Jembatan Marco Polo. Setelah ikut menumpas pemberontakan Boxer pada tahun 1901, pihak Jepang diizinkan menempatkan sebuah garisan kecil pasukan penjaga di dekat jembatan ini untuk melindungi kepentingan bisnis Jepang di daerah ini. Pada tanggal 7 Juli tahun 1937, pasukan Jepang ini sengaja mengadakan latihan perang di dekat jembatan ini dengan tujuan untuk memprovokasi pasukan Tiongkok yang bermarkas di seberang jembatan tersebut, akan tetapi mereka tidak terprovokasi. Selanjutnya dengan dalih mencari salah satu prajuritnya yang hilang. Pada malam hari pasukan Jepang melintasi jembatan Marco Polo dan meminta izin untuk menggeledah markas pasukan Tiongkok di dekat jembatan tersebut. Tentu saja pasukan Tiongkok menolak dan pihak Jepang mengultimatum mereka. Pagi harinya pihak Jepang membombardir mereka dengan meriam dan pihak Tiongkok membalas serangan mereka. Terjadi pertarungan sengit di atas jembatan Marco Polo. Maka dimulailah babak baru konflik bersenjata yang sengit antara Jepang dan Tiongkok yang akan berlangsung sampai berakhirnya Perang Dunia II. Kalau perang antara Jepang melawan bekas Kekaisaran Qin pada tahun 1894 disebut Perang Sino-Jepang yang pertama. Maka perang antara Jepang melawan Republik Tiongkok ini disebut Perang Sino-Jepang yang kedua. Yang berlangsung tahun 1937 sampai tahun 1945. Bagi Tiongkok, ganasnya medan peperangan dan penderitaan Perang Dunia II sudah mereka alami sejak tahun 1937. Pasukan bala bantuan Jepang mulai berdatangan ke Peking dan walaupun sudah bertempur mati-matian, pasukan Republik Tiongkok tak berdaya menghadapi gempuran Jepang dan mundur ke pedalaman. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1937, kota Peking jatuh ke tangan Jepang. Di kota Shanghai banyak bermukim warga barat dan konsulat asing, maka dibutuhkan alasan pembenaran bagi Jepang untuk menginvasi kota tersebut. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1937, ketika pertempuran sedang berlangsung sengit di Peking, 2 orang marinir Jepang menerobos pangkalan udara Tiongkok di Hongqiao, dekat Shanghai dan ditembak mati oleh penjaga keamanan. Kejadian ini dikenal sebagai insiden pangkalan Hongqiao. Pihak Jepang menuntut pertanggungjawaban Tiongkok dengan meminta mereka untuk menarik pasukan penjaga perdamaiannya dari Shanghai. Untuk menegaskan ancamannya, Jepang mengirim 2 divisi pasukan dan 30 kapal perang ke Shanghai. Pihak Tiongkok membalasnya dengan mengirimkan pasukan bantuan ke Shanghai untuk mempertahankan kota tersebut.
Setelah melalui pertempuran yang sengit, akhirnya pada tanggal 26 November tahun 1937, kota Shanghai jatuh ke tangan Jepang. Pertahanan Nanking menjadi terbuka lebar dan pasukan Jepang akan segera menyerbunya. Meskipun kota Nanking memiliki struktur pelindung tembok yang tinggi yang dibangun pada zaman dinasti Ming, untuk memperkuat pertahanan kota itu, pasukan Tiongkok dan para penduduk lokal memperkuat tembok dari dalam dan di luar kota itu sejak tanggal 6 November dan pada tanggal 6 Desember semua pintu gerbang kota itu ditutup dan diganjal tumpukan karung pasir dan dicor beton setebal 6 meter. Pasukan yang akan mempertahankan kota itu berkekuatan 100.000. Itu pun sebagian besar dari sisa pasukan yang mundur pada pertempuran Shanghai yang sudah kelelahan dan jatuh moralnya. Pasukan penyerbu Jepang berjumlah sekitar 160.000. Setelah melalui beberapa pertempuran sporadis, pada tanggal 9 Desember tahun 1937, pasukan Jepang berhasil melakukan pengepungan terhadap kota itu secara menyeluruh. Setelah bertempur selama 4 hari, pasukan Jepang akhirnya berhasil menjebol tembok kota dan menerobos masuk. Pasukan yang mempertahankan kota mulai mundur meninggalkan kota Shanghai. Nasib buruk akan menimpa para pasukan Tiongkok yang tidak sempat mundur dan penduduk kota yang tidak sempat mengungsi dari kota tersebut. Dari tanggal 13 Desember sampai tanggal 18 Desember pasukan Jepang melakukan pembantaian dan pemerkosaan terhadap penduduk kota Nanking yang sudah jatuh ke tangan mereka. Korban pembantaian massal yang dilakukan oleh prajurit Jepang mencapai 300.000 jiwa. Sehingga sampai sekarang sentimen terhadap Jepang masih umum di China. Setelah Nanking jatuh ke tangan Jepang, Chiang Kai-shek memindahkan ibu kota Republik Tiongkok ke Chongqing. Antara kota Nanking dan Chongqing terletak kota Wuhan yang menjadi kota transit sebelum ke Chongqing. Maka secara de facto, kota Wuhan untuk sementara itu menjadi ibu kota Republik Tiongkok. Tetapi pada tanggal 25 Oktober 1938, kota Wuhan jatuh ke tangan Jepang. Sekalipun Jepang berhasil menguasai kota-kota besar Tiongkok, mereka tidak mampu menghabisi tentara Tiongkok, karena begitu luas medan pertempuran dan beratnya medan di pedalaman. Perang ini pun mengalami kebuntuan yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II. Dalam Perang Kedua dengan Tiongkok ini, relawan Amerika yang dipimpin mantan perwira udara, Claire Chennault, mulai terlibat. Mereka membantu pertahanan udara Chiang Kai-shek, dan pasukan pimpinan Chennault ini dikenal sebagai The Flying Tiger. Karena kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Tiongkok telah dikuasai Jepang, maka bantuan dari luar hanya dapat dilakukan lewat udara atau melalui darat lewat pintu belakang, yaitu dari arah Burma. Untuk itu dibangunlah jalan sepanjang lebih dari 1.200 km di perbatasan Burma Tiongkok, berliku-liku melalui punggung gunung-gunung. Jalan ini menjadi legenda Perang Dunia II dan dikenal sebagai The Burma Road. Sewaktu Jepang melancarkan agresi tahun 1937 terhadap Tiongkok, Presiden Franklin Delano Roosevelt hanya dapat berpidato mengecam tindakan Jepang tadi. Meskipun Amerika sendiri sudah mulai mengkhawatirkan langkah Jepang selanjutnya yang diyakini ingin menguasai Asia Timur dan mengancam posisi serta kepentingan Amerika, namun Roosevelt tidak dapat berbuat banyak. Politik isolasionis atau tidak ikut campur urusan luar negeri masih mengakar kuat, sehingga bangsa Amerika tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar. Bahkan tatkala kapal meriam Amerika Panay ditembaki dan dibom oleh pesawat Jepang di Sungai Yangtze sampai tenggelam, Amerika juga tidak bereaksi keras. Malah seorang senator menyalahkan kapalnya sendiri, mengapa berada di tempat tersebut dan bukannya pergi menjauh. Sementara itu pada September tahun 1939 pecah perang di Eropa, dan Jerman Nazi dalam tempo singkat berhasil melibas Polandia, Prancis,
Belgia, dan Belanda, serta langsung melakukan persiapan untuk menginvasi Inggris. Kondisi ini menyentak kesadaran Jepang yang segera melihat akan terjadinya kevakuman kekuasaan dan kekuatan di Asia Timur, terutama di wilayah koloni Inggris, Perancis, dan Belanda. Padahal wilayah jajahan mereka sangat kaya dengan sumber alam yang amat menggiurkan bagi Jepang. Satu-satunya kekuatan yang dianggap oleh Jepang hanyalah Amerika yang merupakan saingan utamanya di Pasifik. Banyak petinggi Jepang seperti Laksamana Yamamoto yang menyadari kemampuan industri Amerika maupun potensi sumber bahan mentah yang dimilikinya. Namun banyak pula yang terlalu percaya diri dan meremehkan potensi Amerika sebagaimana Jenderal Hideki Tojo. Sementara itu di pihak Amerika sendiri ada sikap mendua. Di satu pihak Presiden Roosevelt menginginkan agar ambisi dan ekspansi Jepang dapat diblokir. Namun banyak kalangan di Amerika sendiri yang tetap tak peduli. Meskipun ditentang kuat oleh kaum isolasionis, toh pemerintahan Roosevelt memberikan bantuan keuangan dan materi kepada negara-negara yang berperang dengan Jerman dan Jepang, terutama Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok lewat program hibah ataupun Lend-Lease pinjam sewa. Untuk menekan kekuatan Barat di Asia Timur, Jepang juga menuntut akses seluas-luasnya terhadap sumber-sumber alam mereka. Kejatuhan Perancis dan Belanda di tangan Jerman, langsung dimanfaatkan oleh Jepang. Misalnya kepada pemerintah Hindia Belanda, Jepang mendesak agar diberi jatah impor minyak bumi yang lebih besar lagi serta hak-hak tidak terbatas untuk menangkap ikan, pelayaran pantai antar pelabuhan di Hindia Belanda, imigrasi warga Jepang ke Hindia Belanda, eksplorasi minyak bumi dan mendirikan penambangan sendiri, komitmen penuh Hindia Belanda untuk menyerahkan sebagian besar ekspor karet, timah, dan komoditi lainnya kepada Jepang, dan lain-lain tuntutan yang amat menguntungkan Jepang. Tuntutan tersebut ditolak pemerintah Hindia Belanda, yang rupanya masih punya nyali karena Amerika dan Inggris pasti mendukungnya. Karena itu satu-satunya opsi yang tinggal bagi Jepang untuk memperoleh bahan mentah hanyalah lewat senjata. Begitu pula pemerintahan Vichy Perancis ditekan, diultimatum, sehingga walau mereka masih boleh memegang pemerintahan di Indochina, namun harus membiarkan Jepang mengalirkan tentaranya ke wilayah ini, antara lain untuk menyerang Tiongkok dari selatan. Ekspansi Jepang yang sudah terang-terangan ke Asia Tenggara ini tidak dapat dibiarkan lagi oleh Amerika. Presiden Roosevelt tanpa mempedulikan sikap isolasionis sebagian rakyat Amerika, langsung melakukan langkah nyata. Ia perintahkan pembatalan perjanjian perdagangan dengan Jepang, pembekuan aset Jepang di Amerika, dan mengembargo bahan penting seperti minyak bumi, kapas, bahkan besi bekas. Melihat sikap Amerika yang mulai tegas, maka Inggris dan Belanda pun menyusul memutuskan hubungan dagang mereka dengan Jepang. Rupanya Jepang kaget terkena embargo ini. Mereka gelagapan karena bahan mentah untuk mempertahankan industri dan militernya semakin menipis. Perutusan segera dikirim ke Washington untuk mencairkan embargo. Namun Roosevelt mengindikasikan bahwa keran minyak tidak akan dibuka lagi, kecuali bila Jepang mau keluar dari Indochina dan Tiongkok, plus membatalkan keikutannya dalam Pakta Aksis atau Tripartiat dengan Jerman dan Italia. Tetapi bagi Jepang tidak mungkin lagi keluar dari Tiongkok dan sekarang Jepang hanya punya dua pilihan. Jepang harus segera menyerang Amerika atau duduk diam untuk mati pelan-pelan tercekik embargo. Dan Jepang memilih opsi pertama, Amerika harus diserang.